Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota 1. IGD Nyaman Widana Saputra dengan NIM 2018-003-1559. 2. Sangmade Dwi Payana dengan NIM 2018-003-1560. 3. Inyoman Adi Siyatnyo dengan NIM 2018-003-1566. 4. Imade Pasek Mahardika dengan NIM 2018-003-1589. Di sini kami akan membahas tentang bendungan dan waduk. Yang pertama, bendungan. Bendungan adalah konstruksi menahan laju air menjadi waduk, danau, atau tempat rekreasi. Seringkali bendungan juga digunakan mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air. Kebanyakan dam juga memiliki bagian yang disebut pintu air untuk membuang air yang tidak diinginkan berkelanjutan. Dam adalah untuk atau yang dibangun untuk secara bertahap atau berkelanjutan. Manfaat bendungan. 1. Untuk mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA sehingga dapat menghasilkan listrik. 2. Sebagai penyedia air bersih. 3. Untuk irigasi yang diperlukan untuk mengairi sawah dan ladang. 4. Sebagai tempat rekreasi. 5. Tempat hidup habitat untuk ikan dan hewan lainnya. 6. Sebagai pengendali banjir dan sebagainya. Fungsi bendungan atau dam mempunyai beberapa fungsi antara lain 1. Menyediakan air di perkotaan. 2. Menyediakan air untuk irigasi. 3. Meningkatkan navigasi. 4. Menghasilkan tenaga hidroelektrik. 5. Menyediakan tempat rekreasi. 6. Habitat untuk ikan dan hewan lainnya. 7. Pencegahan banjir. 8. Sebagai penahan pembangunan dari tempat industri seperti pertambangan atau pabrik. Bagian-bagian bendungan. A. Badan bendung untuk penghalang laju air. B. Pondasi untuk menjaga kokohnya bendungan. C. Pintu air untuk mengatur, membuka dan menutup aliran air di saluran baik yang terbuka maupun tertutup. Bangunan pelimpah. E. Kanal untuk menampung limpahan air ketika curah hujan tinggi. F. Reservoir digunakan untuk menampung atau menerima limpahan air dari bendungan. G. Katup atau klep valves. Fungsinya sama dengan pintu air biasa, hanya dapat menahan tekanan yang lebih tinggi, atau pipa air, pipa pesat, dan terowongan tekan. Tipe-tipe bendungan. A. Berdasarkan ukuran. 1. Bendungan besar, large dam, tingginya lebih dari 15 meter dan kapasitas waduknya tidak kurang dari 1 juta meter kubik. 2. Bendungan kecil, small dam ware bendung. B. Berdasarkan tujuan pembangunannya. Bendungan dengan tujuan tunggal atau single purpose dam. 2. Bendungan serbaguna atau multi-purpose dam. C. Berdasarkan penggunaannya. 1. Bendungan untuk membuat waduk atau storage dam. 2. Bendungan penangkap atau pembelok air diversion dams. 3. Bendungan untuk memperlambat jalannya air detention dam. D. Berdasarkan konstruksinya. 1. Bendungan urugan atau fill dams, embankment dams. 2. Bendungan beton atau concrete dams. 3. Bendungan lainnya. Biasanya hanya untuk bendungan kecil, misalnya bendungan kayu, timber dams, bendungan besi, steel dam, bendungan pasangan bata, brick dam, bendungan pasangan batu, masonry dam. E. Berdasarkan fungsinya. 1. Bendungan pengelak pendahuluan atau primary cover dam dike. 2. Bendungan pengelak cover dam. 3. Bendungan utama main dam. 4. Bendungan sisi high level dam. 5. Bendungan di tempat rendah saddle dam. 6. Tanggul dike level. 7. Bendungan limbah industri industrial waste dam. 8. Bendungan pertambangan main tolling dam atau tolling dam. F. Berdasarkan jalannya air. Bendungan untuk dilewati air overflow dam. 2. Bendungan untuk menahan air non-overflow dam. Waduk. Waduk sering disebut danau buatan yang besar. Menurut Komisi DAM, dunia bendungan atau waduk besar adalah bila tinggi bendungan lebih dari 15 meter. Sedangkan embung merupakan waduk kecil dan tinggi bendungannya kurang dari 15 meter. Sistem tata air waduk berbeda dengan danau alami. Pada waduk, komponen tata airnya pada umumnya telah direncanakan luas. Presipitasi, debit inflow atau outflow, memiliki beberapa komponen yaitu sedemikian rupa sehingga volume, kedalaman, luas, presipitasi, debit inflow atau outflow, dan waktu tinggal air diketahui dengan pasti. Waduk memiliki beberapa komponen yaitu 1. Waduk. 2. Bendungan atau dam. Bendungan atau dam adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk. Seringkali bendungan juga digunakan untuk mengalir air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air. Kebanyakan dam juga memiliki bagian yang disebut pintu air untuk membuang air tidak diperlukan secara bertahap atau berkelanjutan.
Dam berfungsi untuk menahan atau membelokkan arah alir air. 3. Pelimpah atau spillway. Bangunan air yang bernama spillway ini mempunyai kegunaan untuk mengendalikan tinggi air pada waktu saat terjadinya banjir, di mana pengendalian spillway ini yakni dengan mengatur kedudukan pintunya. Pada saat terjadi hujan dengan curah hujan yang tinggi, maka kemungkinan permukaan air untuk itu guna menghindari meluapnya air yang tinggi tersebut maka dapat diatasi dengan membuka pintu spillway agar kedudukan air pada waktu dalam keadaan stabil. Selain itu, spillway juga berfungsi mengurangi banyak sedimen yang masuk ke dalam waduk dengan cara yang sama, yakni mengatur buka dan tutupnya pintu air spillway. Konstruksi bangunan pelimpah terbuat dari beton, ulugan batu, ulugan tanah, atau gabungan dari ketiganya. 4. Tailrace outlet atau pintu keluar saluran akhir. Suatu konstruksi khusus tempat keluarnya air dari spillway atau air buangan rumah pembangkit. Konstruksinya dari beton. 5. Pembangkit listrik atau powerhouse. Powerhouse hanya terdapat pada bendungan pembangkit listrik, atau dapat disebut sebagai rumah pembangkit listrik, atau dapat disebut sebagai rumah pembangkit merupakan konstruksi teknik khusus yang berfungsi sebagai tempat merubah energi air menjadi energi listrik yang melalui turbin. Konstruksi umumnya dari beton. Manfaat adanya waduk. Pembangunan waduk atau bendungan merupakan salah satu upaya dalam pengelolaan konservasi sumber daya air. Adapun manfaat dari keberadaan waduk atau bendungan adalah sebagai berikut. 1. Penyedia air baku untuk penduduk. Keberadaan bendungan atau waduk dapat dijadikan cadangan ketersediaan air bagi penduduk ketika musim kemarau telah tiba. 2. Suplai air irigasi daerah persawahan. Lahan pertanian membutuhkan air secara terus-menerus. Ketersediaan air yang melimpah menjadikan tanaman dapat suplai air dan tidak hanya mengandalkan dari datangnya hujan. Baik, saya akan melanjutkan manfaat waduk. 3. Pengendalian banjir. Melalui bendungan, maka laju air dapat dikendalikan sebagai upaya pengendalian banjir di hilir bendungan. 4. Pengembangan pariwisata. Keberadaan bendungan atau waduk sangat berpotensi dalam pengembangan pariwisata yang berujung pada peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD dan kesejahteraan masyarakat sekitar. 5. Suplai air untuk kegiatan industri. Kegiatan industri membutuhkan air baku yang relevan banyak. Oleh karena itu dapat merangsang investor untuk mendirikan industri. Permasalahan yang ditimbulkan akibat adanya waduk. Keberadaan bendungan atau waduk juga menimbulkan berbagai permasalahan, baik terhadap lingkungan alamiah maupun bagi penduduk. Berbagai permasalahan tersebut bukan berarti sebagai penghalang, tetapi sebaiknya dijadikan pertimbangan dalam upaya mewujudkan konservasi sumber daya air. Adapun permasalahan-permasalahan yang dapat ditimbulkan oleh keberadaan bendungan atau waduk adalah sebagai berikut. A. Keberadaan waduk atau bendungan dapat menghilangkan komunitas setempat. Kondisi seperti ini berlaku pada area rencana waduk yang terdapat penduduk di dalamnya. Permasalahan yang sering terjadi adalah masyarakat setempat harus direlokasi dan terancam kehilangan tempat tinggal, tanah, dan keberlangsungan hidup termasuk mata pencaharian. B. Keberadaan waduk atau bendungan dapat menghilangkan habitat berbagai jenis hewan hutan, lahan basah, dan habitat lain dibanjiri air. Waduk juga dapat memisahkan habitat hewan dan menghilangkan rute migrasi. C. Keberadaan waduk atau bendungan dapat menciptakan permasalahan kesehatan. Berbagai penyakit seperti malaria akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah nyamuk. D. Bendungan atau waduk dapat membunuh ikan. Hal ini tentunya akan merugikan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada ikan sungai. E. Hasil panen berkurang. Waduk akan
membanjiri lahan pertanian di sekitar sungai atau pinggiran sungai. F. Waduk sebagai salah satu faktor penyebab cuaca buruk bagi daerah sekitarnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hossain tahun 2009, terdapat korelasi antara keberadaan bendungan atau waduk dengan tingkat curah hujan. Waduk dapat meningkatkan kadar kelembaban pada atmosfer. Hal ini ialah yang menyebabkan curah hujan di sekitar waduk meningkat. Baik, demikian presentasi dari kami dari kelompok 2. Bila ada salah kata atau salah ucap, kami mohon maaf. Presentasi kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.